Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan, atau bisa disebut juga dengan financial management. Bahwasanya kita seringkali, mungkin bagi para pekerja atau para mahasiswa atau bahkan yang masih sekolah, seringkali kita diberi dari orang tua, kita habiskan begitu saja tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Maksudnya disisihkan adalah ditabung, diinvestasikan, atau dibelikan suatu barang yang berharga berupa buku, sepatu untuk sekolah, tas juga untuk sekolah, dan lain sebagainya. Kadang juga kita itu termakan budaya yang konsumtif. Seringkali ketika diberikan uang kepada orang tua, atau seringkali para pekerja mendapatkan gaji, ada suatu keinginan untuk membelikan sesuatu. Ketika dia punya uang sedikit saja, atau dia sedang mendapatkan uang lebih daripada yang sebelumnya, dia langsung membelikan sesuatu hal yang seharusnya barang itu begitu tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka dari itu kita akan berbicara tentang financial management. Kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan atau financial management. Nah, ada suatu pengertian, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti mengadakan dan memanfaatkan dana usaha. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bagaimana perilaku kita setelah kita mendapatkan uang. Kita langsung dihabiskan secara cepat, atau kita belanjakan secara kebutuhan, atau ada sebagian yang ditabung. Nah, perlunya manajemen keuangan atau manajemen financial management itu ada perencanaan. Rencana apa sih ke depan yang seharusnya saya itu memiliki tujuan apa? Dengan setiap bulan saya memiliki gaji, saya memiliki uang dari orang tua atau dan lain sebagainya, atau dari usaha. Lalu setelah itu, ketika kita memiliki suatu tujuan atau rencana, seandainya kita ingin punya rumah, seandainya ingin punya mobil, seandainya ingin punya kamera, laptop, dan lain sebagainya, sekiranya itu mengeluarkan uang yang begitu banyak, seharusnya itu ada perencanaan, di mana 20% dari gaji itu disisakan untuk suatu tujuan atau perencanaan yang telah ingin dicapai. Lalu setelah itu, pengorganisasian uang yang telah kita terima. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada beberapa persen yang harus kita sisihkan, ada beberapa persen yang harus kita belanjakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau seandainya tidak kita survive dalam hidup, memangnya mau mati konyol, nggak mungkin kan. Lalu ada sebagian juga untuk kita sedekahkan atau kita zakatkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Disinilah mulai timbul suatu kebaikan atau kemanfaatan, sehingga uang tadi yang telah kita dapat, arahnya itu jelas, pengeluarannya itu tidak amburadul. Dan ketika kita bisa mengendalikannya, seandainya kita dapat UMR 2 juta, seandainya dapat UMR 4 juta nih, ya kurang lebih 4 juta seandainya seperti itu. Lalu berapa sih tabungan yang seharusnya kita sisihkan? Berapa biaya hidup keseharian selama kita hidup 1 bulan sebelum kita mendapatkan gaji selanjutnya? Lalu berapa yang seharusnya kita berikan kepada orang yang mampu, yang kurang mampu maksudnya. Nah, dengan begitu seharusnya kita tahu dari pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti mengadakan atau memanfaatkan dana usaha, seharusnya seorang itu tidak terlalu berlaku konsumtif. Seharusnya dia berlalu produktif. Seandainya dia hanya berlaku konsumtif belaka, uangnya akan habis di pengeluaran belaka. Tapi masukannya
malah bahkan pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Lalu apa sih step yang seharusnya dilakukan? Kurang lebihnya mungkin ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu selalu siapkan anggaran keuangan. Nah, kita anggarkan untuk apa saat ini tadi? Ingin beli rumah, beli mobil, laptop, kamera, atau sesuatu yang di situ membuat untuk investasi, atau bahkan untuk dibelikan buku, untuk investasi pendidikan, yang lain sebagainya yang sekiranya membuat diri ini menjadi grow up. Lalu apa sih step lagi yang seharusnya dilakukan? Yaitu belajar untuk menabung. Ya mungkin ada beberapa puluh, seandainya memiliki penghasilan 22 juta atau tadi 4 juta, bisa disisihkan sekitar 800.000, 20% dari hasil atau pemasukan yang telah kita dapatkan. Step selanjutnya yaitu yang perlu dihindari adalah berhutang. Jangan sampai hutang. Bahkan ketika kita hutang di bank, kalau seandainya kita tidak segera lunasi, maka bunga akan terus bertambah. Apalagi ada suatu keinginan untuk mengkredit sesuatu yang seharusnya gajinya tidak lebih dari barang yang ia beli. Malah kesalahan orang ini membelikan sesuatu yang harga dari barangnya lebih mahal daripada gaji yang telah ia dapatkan setiap dia bekerja. Itu jangan sampai dilakukan, harus dihindari. Step yang keempat, buat catatan keuangan. Perlunya kita mengorganisir atau mencatat keuangan yang telah kita dapatkan, pengeluaran, pemasukan, terutama pemasukan berapa, pengeluaran apa saja, buat investasi, menabung, membelanjakan sesuatu hal yang mungkin menjadi sebuah makanan pokok setiap hari, lalu untuk self reward mungkin, untuk mengapresiasi diri. Dan dari semua itu perlunya untuk dicatat agar tidak membengkak di kemudian hari. Yang perlu dilakukan adalah atur anggaran sesuai prioritas kebutuhan. Kalau seandainya kebutuhan 1 bulan cukup 2 juta, ya jangan terlalu berlebihan. Jangan melakukan suatu budaya yang konsumtif tadi. Jika kita melakukan suatu hal atau melakukan suatu habit yang positif, tidak terlalu termakan budaya konsumtif, maka kita akan melakukan suatu budaya yang produktif. Lalu arahnya kemana? Belajar untuk investasi. Banyak sekali platform atau media untuk berinvestasi seorang pemula, sehingga apa yang telah kita dapatkan atau uang yang menjadi pemasukan untuk kita bisa diinvestasikan untuk jangka panjang. Barangkali itu adalah suatu langkah step untuk mengumpulkan dana darurat atau dana pendidikan kita masa depan, atau bahkan dana pernikahan atau dana pendidikan anak di suatu saat nanti. Pada akhirnya, secara garis besar fungsi manajemen keuangan adalah membantu perusahaan atau pribadi kita membuat penilaian tujuan jangka pendek, jangka panjang, bahkan jangka menengah, mengetahui hambatan yang mungkin timbul dalam pengambilan keputusan finansial. Apa sih yang perlu kita butuhkan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Jangka pendek adalah kebutuhan kita sehari-hari. Jangka menengah adalah ya kebutuhan kita untuk merawat, mungkin yang punya kendaraan, mungkin yang untuk beli listrik, untuk membayar token listrik, untuk membayar air, dan lain sebagainya, yang dimana setiap bulan harus dikeluarkan untuk biaya itu, bahkan termasuk pajak terhadap negara kita. Lalu untuk jangka panjang seperti tadi, seandainya teman-teman ingin memiliki planning untuk menikah, planning untuk membeli rumah, mobil, dan mungkin barang-barang yang begitu sangat mahal yang secara jangka dekat itu tidak bisa dibeli dengan gaji atau pemasukan yang kita dapatkan. Lalu yang dilakukan harusnya pisahkan uang pribadi kita. Ketika kita mendapat pemasukan atau gaji dari perusahaan, mungkin yang dari sekolah dapatkan uang jatah dari orang tua, pisahkan. Ini untuk dana pribadi saya. Ini untuk dana mungkin yang kuliah, bayar UKT, uang kuliah tunggal, atau bayar SPP, keuangan untuk nabung, dan lain sebagainya.
Lalu apa sih yang akan kita dapatkan? Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dan terorganisir itu menjadi lebih teratur, lebih enak ketika kita ingin mengambilnya, butuh apa, dikeluarkan untuk membeli apa, ada target apa, seperti itu. Lalu penggunaan dana organisasi atau penggunaan dana pribadi terutama menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Jelas, ini kok dana saya keluar sampai segini untuk apa saja. Nah, ketika kita mencatatnya, kita tidak bingung. Apalagi ketika kita mengeluarkan sesuatu untuk reward untuk diri kita. Kadang los-losan gitu, tidak mempertimbangkan, terlalu memberikan suatu hal yang berlebihan pada diri sendiri sehingga apa yang telah kita dapatkan itu minus dari apa yang telah kita keluarkan. Mungkin begitu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah beberapa yang telah saya bahas untuk kesempatan kali ini, yaitu tentang pengelolaan keuangan atau financial management. Mungkin apabila ada masukan untuk teman-teman, apabila seandainya mendapat gaji, uang jatahan per bulan untuk anak kuliah, anak sekolah mungkin per hari atau per minggunya, silakan jangan lupa ceritakan pengalaman teman-teman di kolom komentar. Untuk selebihnya dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.